Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Wang Sue dan jarum sulam yang terkutuk. Matahari baru saja naik di kediaman megah Jenderal Besar Wang Tian. Namun suara lengkingan bibi keempat sudah membelah langit-langit paviliun timur. Wang Sue, lihat ini. Apakah ini bunga teratai atau kaki kecoa yang sedang kejang? Di tengah ruangan, seorang gadis berusia 17 tahun dengan rambut dikuncir kuda tinggi hanya menatap datar ke arah kain sutra di pangkuannya. Di sana, benang merah dan hijau saling melilit tidak keruan. Wang Sue menghela napas panjang. Bibi, sahutnya tenang. Secara teknis, itu adalah burung phoenix yang sedang menyamar jadi semak-semak. Strategi kamuflase, Bibi, sangat berguna dalam perang. Ini penyulaman. Sue, bukan strategi militer. Bibi keempat memijat pelipisnya. Merasa usianya berkurang 10 tahun setiap kali mengajar keponakannya itu. Sejak orang tua Wang Sue, putra kedua Wang yang gagah berani, gugur di medan perang, bibi keempatlah yang bertanggung jawab menjadikannya wanita terhormat. Namun, darah jenderal yang mengalir di tubuh Wang Sue tampaknya terlalu kental. Di saat 10 cucu Wang lainnya sibuk membandingkan kehalusan bedak wajah, Wang Sue lebih sibuk membandingkan berat tarikan busur panahnya. Di lapangan latihan, haduh, suara debum keras terdengar dari halaman belakang. Wang Sue baru saja menjatuhkan salah satu sepupu laki-lakinya dengan sapuan kaki yang bersih. Si sepupu mengadu sambil memegangi bokongnya. Sementara Wang Sue berdiri tegak dengan senyum jenaka yang menghiasi wajahnya yang manis namun tegas. Satu angka untuk si yatim piatu, gumamnya sambil membantu sepupunya berdiri. Dari kejauhan, di atas balkon kayu jati, seorang pria tua dengan janggut putih panjang memperhatikan dengan tatapan tajam namun menyimpan binar bangga. Ia adalah Wang Tian, sang jenderal besar. Di matanya, Wang Sue bukan hanya seorang cucu. Dia adalah bayangan hidup dari putra keduanya yang paling perkasa. Biarkan dia. Jangan terlalu sering memarahinya, ujar Wang Tian kepada bibi keempat yang baru saja datang mengadu. Tapi ayah, dia akan segera masuk usia pernikahan. Siapa bangsawan yang mau menikahi gadis yang bisa mematahkan lengan suaminya dalam satu gerakan? Wang Tian tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggetarkan cangkir teh di meja. Justru itu yang menarik. Dia istimewa. Dunia luar sana sedang gelap, penuh intrik dan bau darah yang mulai tercium. Mungkin, hanya tangan yang terbiasa memegang busur itulah yang nanti bisa bertahan. Malam yang berubah dingin. Malam itu, kemeriahan makan malam keluarga Wang yang biasanya penuh canda dan ejekan untuk Wang Sue mendadak terasa berbeda. Di tengah tawa para cucu, sebuah anak panah hitam melesat dari kegelapan, menancap tepat di meja makan, hanya beberapa inci dari jemari Wang Sue. Bukannya menjerit seperti sepupu-sepupunya yang lain, mata Wang Sue justru berkilat. Ia tidak meraih kain sulam untuk menutupi wajahnya, melainkan meraih pisau buah di atas meja dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suasana komedi di meja makan itu lenyap seketika. Aroma thriller mulai menyeruak bersamaan dengan bayangan hitam yang melompat turun dari atap paviliun. Wang Sue berdiri, menyeringai ke arah kakeknya. Kakek, sepertinya latihan menyulamku hari ini harus diganti dengan latihan memotong daging. Si bayangan hitam di atas genteng. Kekacauan pecah di ruang makan. Para sepupu menjerit, bibi-bibi pingsan, dan para pengawal sibuk mengepung area taman. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, tak ada yang menyadari bahwa kursi Wang Sue sudah kosong. Beberapa menit kemudian, di balik bayang-bayang pilar paviliun timur, sosok gadis yang tadi dipaksa menyulam telah menghilang. Kini yang ada hanyalah Black Shadow. Wang Sue telah berganti pakaian dengan kecepatan luar biasa. Jubah hitam pas badan yang menyamarkan lekuk tubuhnya, rambut yang diikat tinggi sekeras baja, dan kain hitam yang menutupi separuh wajahnya, menyisakan sepasang mata elang yang berkilat tajam. Dengan satu hentakan kaki yang ringan namun bertenaga, ia melesat ke atas genteng, nyaris tanpa suara. Menyerang kediaman Wang di hari Sabtu. Benar-benar penjahat yang tidak punya selera jadwal, gumamnya di balik kain penutup wajah. Dari ketinggian, Wang Sue berdiri tegak di atas bubungan atap. Angin malam mempermainkan ujung pakaian hitamnya. Di bawah sana,
Ia melihat siluet seorang pria berpakaian abu-abu yang melarikan diri melewati tembok belakang kediaman jenderal. Wang Sue melompat. Ia tidak berlari di jalanan, melainkan berpindah dari satu atap rumah ke atap lainnya dengan kelincahan seekor kucing. Penduduk kota yang sesekali mendongak hanya akan melihat kilatan hitam yang lewat secepat kedipan mata. Itu dia. Si Black Shadow muncul lagi. Mungkin begitu bisik orang-orang yang melihatnya dari jauh. Wang Sue mendarat dengan senyap di sebuah gang sempit tepat di depan sang penyusup. Pria itu tersentak, mencabut pedangnya dengan gemetar. "Siapa kau?" tanya si penyusup dengan suara parau. Wang Sue tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru mengeluarkan sebuah jarum sulam yang tadi sempat ia kantongi dari meja belajarnya. Dengan sentilan jari yang akurat, teknik yang ia pelajari dari hobi memanahnya, jarum itu melesat dan mengenai titik saraf di pergelangan tangan si pria hingga pedangnya terjatuh. Hanya seorang gadis penyulam yang sedang mencari bahan untuk motif baru. Batin Wang Sue jenaka, meski matanya tetap menatap dingin. Ia melangkah maju, menekan leher pria itu dengan busur panah pendek yang ia bawa. "Siapa yang mengirimmu ke kediaman Wang? Bicara, atau aku akan memastikan kau menyerahkan diri ke kantor prefektur dalam keadaan terikat seperti babi panggang." Pria itu tercekik. Matanya membelalak sebelum cairan hitam mengalir dari sudut bibirnya. Wang Sue mendesis kesal. Ia mencoba menahan rahang pria itu, namun terlambat. Bunuh diri dengan racun tersembunyi di gigi. Sebuah metode klasik para pembunuh profesional. "Sial," umpat Wang Sue rendah. Ia segera merogoh saku pria itu dan hanya menemukan sebuah tag nama tanda pengenal kayu kecil dengan ukiran aneh yang tidak ia kenali. Tanpa membuang waktu, ia menghilang kembali ke dalam kegelapan malam tepat saat para pengawal kota tiba di lokasi. Beberapa hari kemudian, kediaman Wang yang biasanya riuh mendadak sunyi senyap. Seorang kasim istana baru saja pergi setelah membacakan gulungan kain sutra kuning yang membawa kabar bagai petir di siang bolong. Pernikahan agung antara cucu perempuan Jenderal Wang, Wang Sue, dengan Jenderal Besar Wei Long. Wang Sue berdiri mematung di aula utama. Jarum sulam yang sedang ia pegang atas paksaan bibi keempat jatuh berdenting ke lantai marmer. Ia merasa seolah-olah baru saja dihujani panah bertubi-tubi tanpa sempat menghindar. "Wei Long," gumam Wang Sue. Ia pernah mendengar nama itu. Jenderal muda yang dingin, kaku, dan kabarnya lebih memilih tidur dengan pedangnya daripada dengan seorang wanita. "Kakek, ini pasti lelucon, kan?" Jenderal Wang Tian duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya yang biasanya garang kini tampak layu. Ia menatap cucu kesayangannya dengan tatapan pedih. "Sue ini adalah titah langsung. Kau tahu apa artinya? Tapi kakek tahu aku bukan wanita yang bisa duduk manis di kediaman jenderal. Aku akan mencekiknya di malam pertama jika dia berani melarangku memegang busur." Protes Wang Sue. Mulai panik namun tetap dengan bumbu jenakanya yang khas. Bibi-bibinya mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa iri. Ada pula yang bersyukur karena akhirnya ada yang mengambil Wang Sue dari rumah mereka. Di sisi lain, di istana megah, seorang pria bertubuh tegap dengan zirah perak sedang berdiri di samping kaisar. Pria itu adalah Wei Long. Wajahnya sedatar dinding batu. Matanya tajam dan tak terbaca. "Wei Long, kau sudah mengabdi padaku sejak kita masih belajar berjalan," ujar kaisar sambil menepuk bahu sahabatnya itu. Keluarga Wang adalah pilar kerajaan. Wang Tian sudah tua, dan anak-anaknya banyak yang gugur. Menikahi cucunya bukan hanya soal politik, tapi soal menjaga darah pahlawan tetap mengalir. Lagi pula, ku dengar gadis ini unik. Wei Long hanya menunduk hormat. Suaranya berat dan dingin. "Hamba tidak membutuhkan istri, Yang Mulia. Namun, jika ini adalah perintah demi stabilitas kerajaan dan penghormatan kepada Jenderal tua Wang, hamba akan melaksanakannya." Wei Long tidak tahu bahwa gadis unik yang akan ia nikahi adalah sosok yang sama dengan Black Shadow yang selama ini menjadi target penyelidikannya karena sering mengacaukan operasi pengawal kota. Malam itu, bulan hanya nampak separuh, tertutup awan tipis yang menambah kesan suram di hati Wang Sue. Mengenakan pakaian hitam legamnya, ia duduk di puncak atap paviliun tertinggi, memeluk lututnya. Pikirannya kalut, menikahi Wei Long sama saja dengan memenjarakan elang di dalam sangkar emas.
Jika aku menikah, aku tidak akan bisa lagi melompat-lompat di atas genteng seperti ini. Gumamnya pelan di balik kain penutup wajah. Tiba-tiba, indera pendengarannya yang tajam menangkap suara gesekan kain yang sangat halus di belakangnya. Bukan suara pengawal rumahnya yang ceroboh. Ini adalah suara seseorang yang profesional. Black Shadow, akhirnya kita bertemu di tempat yang cukup tinggi untuk mengobrol. Wang Sue tersentak. Ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri tegak beberapa meter darinya. Pria itu tidak menutupi wajahnya sepenuhnya. Hanya mengenakan jubah gelap militer. Sinar bulan menerangi rahangnya yang tegas dan tatapan matanya yang sedingin es. Itu adalah Wei Long. Namun bagi Wang Sue, pria ini hanyalah anjing pemerintah tingkat tinggi yang akhirnya berhasil melacaknya. Maaf, Tuan, tapi aku sedang tidak ingin mengobrol. Jadwal menangkap penjahat ku sudah tutup malam ini. Sahut Wang Sue dengan suara yang sengaja diberatkan agar terdengar seperti laki-laki. Kau telah mengacaukan banyak yurisdiksi kota. Bayangan. Ikut aku ke kantor prefektur untuk dimintai keterangan. Ujar Wei Long dingin. Tangannya sudah memegang gagang pedang panjangnya. Tanpa banyak bicara, Wang Sue melesat pergi. Ia melompat dari satu atap ke atap lain dengan kecepatan yang biasa membuatnya lolos. Namun kali ini berbeda. Setiap kali ia mendarat, Wei Long sudah berada tepat di belakangnya. Cepat sekali. Batin Wang Sue panik, merasa terdesak. Wang Sue berbalik dan meluncurkan serangan. Ia mencabut busur lipat kecilnya dan menembakkan anak panah tumpul untuk melumpuhkan. Dengan gerakan tangkas yang tidak terduga, Wei Long menangkis semuanya hanya dengan sarung pedangnya. Mereka terlibat perkelahian jarak dekat di atas genteng yang licin. Wang Sue menggunakan teknik bela diri yang diajarkan kakeknya, gerakan yang mengalir namun mematikan. Wei Long sendiri tertegun. Ia tidak menyangka, penjahat jalanan ini memiliki teknik tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh keluarga militer papan atas. Siapa orang ini? Gerakannya mengingatkanku pada gaya bertarung Jenderal Tua Wang, pikir Wei Long di sela-sela tangkisannya. Wang Sue yang menyadari tenaganya mulai kalah, melakukan gerakan tipu muslihat. Ia melemparkan sebuah bom asap kecil buatan sendiri, yang sebenarnya hanya berisi tepung dan bubuk cabai. Wei Long terbatuk sesaat. Memanfaatkan celah itu, Wang Sue melakukan salto ke belakang dan mendarat di gang gelap. Sebelum menghilang, ia sempat menoleh ke atas dan melihat wajah Wei Long dengan jelas di bawah cahaya bulan. Wajah yang tampan, tapi sayang, menyebalkan. Pikirnya singkat sebelum benar-benar lenyap dalam labirin gang sempit. Wei Long berdiri di tepi atap, mengusap debu di bahunya. Ia tidak mengejar lagi. Ia hanya menatap arah hilangnya Black Shadow dengan kening berkerut. Menarik. Gumam Wei Long. Dia punya aroma bunga melati. Dan teknik bertarung seorang jenderal. Suasana kamar pengantin itu sangat sunyi. Hanya diterangi oleh nyala dua lilin merah besar yang melambangkan kebahagiaan. Wang Sue duduk di tepi tempat tidur dengan kaku. Pakaian pengantinnya sangat berat. Penuh dengan sulaman emas yang rumit, ironisnya. Sulaman yang jauh lebih indah daripada kaki kecoa yang biasa ia buat. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena romansa, melainkan karena rasa was-was. Kenapa aku merasa seperti akan masuk ke kandang macan? Pikirnya. Wei Long melangkah masuk. Suara langkah sepatunya yang mantap terdengar berat di atas lantai kayu. Ia berhenti tepat di depan Wang Sue. Dengan gerakan perlahan dan tanpa ekspresi, ia mengangkat tongkat kecil untuk menyibakkan tirai kain merah yang menutupi wajah istrinya. Kain tersingkap, Wang Sue mendongak. Dan sedetik kemudian, dunianya seolah berhenti berputar. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka. Pria ini, pria yang mengejarku di atas genteng. Pria yang hampir menangkap Black Shadow. Wang Sue merasa seolah baru saja tertelan bumi. Di hadapannya berdiri Jenderal Wei Long. Tampak gagah sekaligus mengintimidasi dalam jubah pengantin berwarna merah gelap. Wei Long, di sisi lain, hanya menatap Wang Sue dengan tatapan datar yang biasa ia tunjukkan di medan perang. Ia melihat seorang gadis cantik dengan riasan wajah yang sempurna. Namun ada sesuatu yang aneh. Kenapa istrinya ini menatapnya seolah-olah melihat hantu? Atau seolah-olah ingin menggigitnya? Apakah ada sesuatu di wajahku? Istriku. Suara Wei Long rendah dan dingin, memecah keheningan.
Wang Sue mengerjap berkali-kali, berusaha mencari suaranya yang hilang. Kakao, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Potong Wei Long dengan tenang. Karena baginya, ini memang pertemuan pertama mereka. Ia tidak mengenali wajah gadis di depannya sebagai Black Shadow karena malam itu wajah Wang Sue tertutup kain dan suaranya disamarkan. Tapi kau menatapku seolah aku adalah musuh bebuyutanmu. Wang Sue segera menutup mulutnya rapat-rapat. Pikirannya berputar cepat. Dia tidak tahu. Dia tidak mengenalku. Bagus. Sue Er, tetap tenang. Jika dia tahu istrinya adalah pencuri malam yang ia kejar, habislah riwayatku. Tidak. Jawab Wang Sue akhirnya. Suaranya naik 1 oktav karena gugup. Ia mencoba tersenyum. Meski hasilnya lebih mirip seringai aneh. Saya hanya terpesona. Ya, terpesona oleh ketampanan jenderal yang tersohor ini. Sungguh kejutan yang luar biasa. Wei Long mengernyitkan dahi. Ia merasa ada yang salah dengan nada bicara gadis ini. Ada aura liar yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak tebal di wajah Wang Sue. Kau tidak seperti yang kubayangkan, ujar Wei Long singkat. Ia lalu duduk di kursi seberang tempat tidur, alih-alih mendekati istrinya. Kaisar bilang kau unik. Aku tidak tahu unik berarti kau akan menatap suamimu seperti ingin mengajaknya duel. Wang Sue hanya bisa membeku di tempat, meremas kain gaunnya. Di dalam hatinya, ia menjerit, bukan ingin mengajak duel. Jenderal, kita sudah duel 2 malam yang lalu. Lilin merah di kamar itu mulai meleleh, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Wei Long berdiri, membelakangi Wang Sue. Ia tidak menatap istrinya, melainkan menatap pedang yang ia letakkan di atas meja. Seolah benda mati itu lebih nyaman baginya daripada kehadiran seorang wanita. Aku tahu pernikahan ini bukanlah keinginanmu. Suara Wei Long terdengar berat. Namun kali ini ada sedikit nada lembut yang tak terduga. Begitupun bagiku. Kita adalah 2 orang asing yang dipaksa menjadi satu oleh selembar kertas titah. Wang Sue tetap diam. Namun matanya terus mengikuti setiap gerak-gerik Wei Long. Ia masih merasa ngeri membayangkan bahwa pria ini adalah orang yang hampir mematahkan tulang rusuknya di atas genteng tempo hari. Malam ini, aku akan tidur di ruang kerja. Lanjut Wei Long tanpa menoleh. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Dan aku rasa kau pun sama. Aku akan menghormatimu sebagai Nyonya Wei. Tapi aku tidak akan memaksakan hak apapun padamu sampai kita benar-benar saling mengenal. Istirahatlah. Wang Sue, dengan langkah tegap, Wei Long keluar dari kamar, menutup pintu dengan suara klik yang pelan. Wang Sue akhirnya bisa menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan. Ia langsung merosot ke lantai, melepas mahkota pengantin yang terasa seberat bongkahan batu. Mencerna pelan-pelan, gumam Wang Sue sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Baguslah, kalau dia tidur di sini. Aku takut secara tidak sadar aku akan melakukan tendangan memutar saat bermimpi. Itu akan membongkar penyamaranku dalam sekejap. Meski merasa lega, ada sedikit rasa penasaran di hati Wang Sue. Wei Long ternyata tidak sekaku atau sekejam yang dirumorkan orang-orang. Pria itu punya sisi terhormat yang cukup langka di kalangan pejabat tinggi. Malam itu, di bawah atap yang sama namun di kamar yang berbeda, keduanya terjaga. Wei Long duduk di ruang kerjanya, menatap teks nama kayu yang ia sita dari pria yang tewas keracunan malam itu. Sementara Wang Sue berbaring di tempat tidur mewahnya, menatap langit-langit, memikirkan bagaimana caranya ia tetap bisa menjadi Black Shadow tanpa ketahuan oleh suaminya yang merupakan detektif terbaik kerajaan. Keesokan paginya, drama baru dimulai. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kayu yang diukir indah, menerangi meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Namun, ketenangan pagi itu segera pecah oleh suara denting sumpit yang beradu dengan mangkuk keramik secara cepat. Wang Sue, yang sudah berganti pakaian dengan gaun yang lebih ringan, meski ia tetap menyembunyikan celana panjang di balik roknya agar mudah bergerak, makan dengan semangat yang luar biasa. Ia menyuap bakpao, menyeruput sup, dan mengunyah daging sapi dengan lahap. Seolah-olah ia baru saja pulang dari medan perang, bukan bangun dari tidur. Wei Long berhenti menyuap. Ia memegang sumpitnya dengan posisi sempurna, menatap istrinya dengan kening berkerut. Di lingkaran istana, para nona besar biasanya hanya makan beberapa suap kecil untuk menjaga citra anggun mereka. Kau,
Sepertinya sangat lapar, ujar Wei Long datar, mencoba tetap sopan. Wang Sue menelan bakpao di mulutnya sebelum menjawab, "Jenderal, makanan ini adalah berkah dari langit." Petani berkeringat di sawah, koki lelah di dapur. Menyia-nyiakan satu butir nasi saja adalah dosa besar. Ia kemudian menoleh ke belakang Wei Long, di mana para pengawal dan asisten pribadi sang jenderal berdiri kaku seperti patung. Wang Sue mengambil 2 piring besar berisi ayam goreng dan roti, lalu berdiri dan menghampiri mereka. "Hei, kalian yang berdiri di sana, jangan hanya melihatku makan. Baunya pasti membuat kalian lapar, kan? Ini, ambil dan makanlah di paviliun sebelah," ujar Wang Sue dengan senyum lebar dan tulus. Para pengawal itu terkesiap. Mata mereka melirik ke arah Wei Long dengan panik. Di kediaman Wei yang disiplin militer, tidak ada pelayan yang boleh makan sebelum tugas selesai. Apalagi diberi makan langsung oleh nyonya besar. "Ambillah." Suara Wei Long terdengar pelan namun tegas. "Jika nyonya kalian yang memberi, itu adalah perintah." Dengan ragu dan penuh rasa syukur, para asisten itu menerima piring tersebut dan membungkuk hormat sebelum undur diri. Ruang makan kini hanya menyisakan mereka berdua. Wei Long kembali menatap Wang Sue. Kali ini, tatapannya tidak lagi dingin. Ada kilatan kekaguman yang samar di matanya. Ia terbiasa dengan wanita yang penuh kepura-puraan dan intrik. Namun Wang Sue berbeda. Gadis ini jujur, apa adanya, dan memiliki hati yang hangat terhadap orang-orang kecil. Sifat yang sangat jarang ditemukan di kalangan bangsawan. "Kebaikanmu mengingatkanku pada mendiang ayahmu, Jenderal Kedua Wang," kata Wei Long tenang. Dia juga dikenal sangat mencintai prajuritnya lebih dari dirinya sendiri. Mendengar nama ayahnya disebut, gerakan makan Wang Sue melambat sedikit. Ia tersenyum tipis. Ayah selalu bilang, perut yang kenyang menciptakan kesetiaan, tapi hati yang dihargai menciptakan keberanian. Tepat saat suasana mulai terasa hangat, seorang prajurit berlari masuk dan berlutut di depan pintu. "Lapor Jenderal, ada perkembangan mengenai tanda nama kayu yang ditemukan tempo hari. Ada laporan aktivitas mencurigakan di pasar gelap pinggiran kota malam ini." Mata Wang Sue dan Wei Long berkilat bersamaan. Wang Sue berpikir ini adalah kesempatannya untuk mencari tahu siapa yang mencoba menyerang keluarganya. Sementara Wei Long berpikir ini adalah tugas resminya. Malam semakin larut. Namun bagi Wang Sue, ini adalah waktu di mana ia merasa paling hidup. Mengenakan kostum Black Shadow yang serba hitam, ia melompati atap-atap rumah dengan suara yang lebih senyap dari embusan angin. Di bawah sana, ia melihat suaminya, Wei Long, sedang bergerak bersama pasukannya menuju sebuah gudang tua di pinggiran pasar gelap. Dari balik bayang-bayang genting yang gelap, Wang Sue mengamati dengan saksama. Wei Long tampak begitu berwibawa namun menakutkan saat menginterogasi salah satu kaki tangan organisasi misterius itu. "Katakan padaku, siapa pemilik tanda kayu ini? Atau kau akan berakhir di tiang gantungan esok pagi." Suara Wei Long terdengar dingin dan tajam, menusuk hingga ke tulang. Wang Sue yang berada di atas genting memiringkan kepalanya. Dia benar-benar serius kalau sedang bekerja, pikirnya. Namun, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Sebelum Wei Long menyelesaikan urusannya, Wang Sue harus sudah kembali ke kediaman Wei agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di kamar, Wang Sue segera menyelinap masuk melalui jendela yang sengaja tidak dikunci. Di dalam sana, sosok yang akrab sudah menunggunya dengan wajah pucat pasi. "Nona, astaga. Nona Sue, jantungku hampir copot," bisik Pom-Pom, pelayan setia Wang Sue yang berbadan subur. Pom-Pom segera membantu melepaskan penutup wajah Wang Sue sambil tangannya gemetar. Pom-Pom telah bersama Wang Sue sejak mereka masih kecil. Meski tubuhnya tidak selincah Wang Sue, Pom-Pom adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Black Shadow dan selalu setia menutup-nutupi kepergian Wang Sue dari bibi-bibinya dulu. Dan sekarang dari Wei Long. "Tenanglah, Pom-Pom, kau tahu sendiri aku ini lebih licin dari belut," sahut Wang Sue sambil menghela napas panjang. Mencoba menenangkan pikirannya yang kalut setelah melihat interogasi tadi. "Tapi Nona, ini beda. Suami Anda itu bukan pengawal biasa. Jenderal Wei itu bisa mencium bau musuh dari jarak 1 mil. Kalau dia tahu istrinya yang cantik ini ternyata adalah buronan yang dia cari-cari selama ini,
Apa jadinya nasib kita? Kita bisa dipanggang hidup-hidup. Pom-pom bicara sambil mondar-mandir, membuat lantai kayu berderit pelan karena berat badannya. Wang Sue terdiam. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi tangannya. Aku tahu, Pom-pom, tapi orang-orang itu mengincar keluargaku. Kematian ayah dan ibuku. Aku merasa ada hubungannya dengan tanda kayu yang dibawa Wei Long tadi. Pom-pom berhenti bergerak dan menatap nonanya dengan iba. Ia tahu betapa kerasnya Wang Sue berjuang untuk mencari keadilan. Nona, berhati-hatilah. Jika Anda ingin mencari informasi, biarkan saya yang pergi ke pasar besok. Saya bisa menyamar jadi pembeli sayur yang banyak tanya. Jangan ambil risiko lagi malam-malam begini. Wang Sue tersenyum tipis dan menepuk bahu pelayannya itu. Terima kasih, Pom-pom. Tapi untuk sekarang, kita harus memastikan satu hal. Jangan sampai ada satu pun helai benang hitam yang tertinggal di kamar ini sebelum Jenderal pulang. Pintu kamar terbuka dengan suara gesekan yang halus. Wei Long melangkah masuk. Napasnya masih menyisakan aroma udara malam dan debu pasar gelap. Ia berniat mengambil sesuatu di meja. Namun langkahnya terhenti saat ujung sepatunya menyentuh sebuah benda logam kecil di dekat kaki tempat tidur. Ia membungkuk dan memungutnya. Itu adalah sebuah suriken kecil berbentuk daun yang sangat tajam. Wei Long memicingkan mata. Ia sangat mengenali benda ini. Ini adalah senjata rahasia yang digunakan oleh Black Shadow untuk meloloskan diri saat mereka bertarung di atas genteng. Wei Long melirik ke arah tempat tidur di mana Wang Sue tampak tertidur lelap dengan selimut menutupi pundaknya. Ia tidak membangunkan istrinya. Dengan tenang, ia memasukkan senjata itu ke dalam saku jubahnya. Ada kilatan kecurigaan yang dalam di matanya. Namun ia memilih diam. Sebagai seorang jenderal, ia tahu bahwa memburu harimau tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Keesokan paginya, suasana pasar sangat ramai. Pom-pom berjalan dengan tergesa-gesa. Tangannya memegang keranjang sayur. Namun matanya liar melirik ke arah kedai teh tempat para informan biasanya berkumpul. Permisi. Apakah Tuan melihat pria dengan tanda kayu? Kalimat Pom-pom terhenti saat ia berbalik dan hampir menabrak dada bidang seorang pria. Mencari sesuatu. Nona, Pom-pom tersentak. Di depannya berdiri Xiao Han, asisten kepercayaan Wei Long yang paling tajam. Xiao Han menatap Pom-pom dengan pandangan menyelidik. Bukannya kau pelayan pribadi Nyonya Wei? Mengapa pelayan kediaman jenderal bertanya tentang tanda kayu di pasar gelap? Pom-pom berkeringat dingin. Wajahnya yang bulat menjadi pucat. Ah, itu. Saya mencari tukang kayu. Ya, kursi di kamar Nyonya patah karena Nyonya makannya banyak sekali. Saya harus pergi. Pom-pom langsung lari terbirit-birit, meninggalkan Xiao Han yang menyipitkan mata penuh curiga. Xiao Han segera mencatat kejadian ini untuk dilaporkan kepada Wei Long. Sementara itu, di kediaman Wei, Wang Sue memanfaatkan absennya sang suami untuk menyelinap ke ruang kerja pribadi Wei Long. Ia bergerak selembut bayangan. Di bawah tumpukan peta militer, ia menemukan sebuah gulungan surat rahasia bertanda segel resmi istana yang belum sempat dimusnahkan. Tangan Wang Sue gemetar saat membaca isinya. Laporan intelijen menyebutkan faksi pemberontak telah menyusup ke barisan pengawal Jenderal tua Wang Tian. Racun kronis telah disiapkan untuk jamuan ulang tahunnya bulan depan. Pastikan Wei Long tidak mencampuri urusan ini jika ingin posisi keluarganya aman. Kakek, bisik Wang Sue dengan mata berkaca-kaca. Ternyata pernikahan ini bukan hanya soal politik, tapi juga bagian dari rencana untuk menjauhkan Wei Long dari perlindungan terhadap Jenderal Wang Tian. Kakeknya sedang dalam bahaya besar, dan rumah yang ia tinggali sekarang, rumah suaminya sendiri, mungkin menyimpan kunci dari pengkhianatan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor menuju ruang kerja. Itu adalah langkah kaki Wei Long yang khas. Wang Sue panik. Jika ia tertangkap di sini, penyamarannya sebagai istri yang bodoh dan rakus akan hancur seketika. Wang Sue bergerak secepat kilat. Dengan satu lompatan ringan, ia menumpu pada meja dan melesat ke atas balok kayu penyangga atap yang gelap. Di sana, ia menahan napas, menempel pada kayu besar itu seperti cicak yang tak terlihat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Wei Long masuk dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia duduk di kursi kerjanya, tepat di bawah posisi Wang Sue bersembunyi.
Wang Sue bisa melihat puncak kepala suaminya dan mendengar helaan napas beratnya. Butiran keringat dingin mulai mengalir di pelipis Wang Sue. Sialnya. Setetes keringat hampir saja jatuh tepat ke atas dokumen yang sedang dibaca Wei Long. Jangan jatuh sekarang. Batin Wang Sue panik. Tiba-tiba, dari arah halaman luar terdengar suara teriakan melengking yang sangat akrab. Aduh, TOLOOONG. Kakiku, jantungku, semuanya copot. Itu suara Pom-Pom. Ia menjatuhkan diri ke tanah dengan suara debum yang keras, sambil memecahkan sebuah pot bunga untuk menambah efek dramatis. Para pelayan lain segera berlarian menghampirinya. Wei Long terkejut. Ia segera berdiri, mengernyitkan dahi mendengar keributan yang luar biasa itu, dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi pada pelayan istrinya. Memanfaatkan celah sempit itu, Wang Sue meluncur turun dari balok kayu dengan gerakan akrobatik yang sempurna. Ia menyelinap keluar melalui jendela samping, berguling di balik semak-semak, dan segera berlari menuju paviliun belakang untuk merapikan pakaiannya. Namun, Wang Sue tidak menyadari bahwa di balik bayang-bayang pohon sakura, Xiao Han berdiri mematung. Mata asisten kepercayaan itu tidak berpaling dari jendela ruang kerja. Ia melihat dengan jelas sosok nyonya muda yang baru saja keluar dari sana dengan kelincahan yang mustahil dimiliki oleh seorang wanita bangsawan biasa. Beberapa menit kemudian, di halaman, Wei Long mendapati Pom-Pom sedang menangis terseduh-seduh sambil memegangi kakinya yang sebenarnya sehat-sehat saja. Saat Wei Long hendak menanyakan kronologinya, Xiao Han muncul di sampingnya dan membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat rendah. "Jenderal, baru saja saya melihat nyonya muda keluar dari jendela ruang kerja Anda. Gerakannya bukan gerakan manusia biasa. Dia sangat mirip dengan orang yang kita kejar tempo hari." Tubuh Wei Long menegang. Ia teringat kembali pada suriken daun yang ia temukan di kamar semalam. Matanya beralih menatap Wang Sue yang baru saja muncul dari balik lorong. Berpura-pura baru bangun tidur dengan wajah bingung melihat keributan Pom-Pom. "Sue panggil Wei Long." Suaranya terdengar datar namun penuh selidik. Wang Sue mendekat dengan langkah yang sengaja dibuat agak diseret agar terlihat tidak lincah. "Ada apa, Jenderal? Kenapa Pom-Pom berteriak seperti babi yang mau disembelih?" Wei Long menatap mata Wang Sue dalam-dalam, mencoba mencari celah kebohongan di sana. "Pom-Pom hanya terjatuh. Tapi, kau sendiri, kenapa napasmu sedikit memburu dan ada debu kayu di bahumu?" Wang Sue terkesiap kecil. Ia melirik bahunya dan benar saja, ada sisa debu dari balok kayu atap tadi. Hutan itu sunyi. Hanya suara gesekan daun yang tertiup angin dan deru napas Wang Sue yang memburu. Di bawah temaram sinar bulan, Wang Sue berdiri dengan kaki terjerat rantai besi, dikelilingi oleh barisan prajurit yang memegang obor. Wei Long melangkah maju dengan tenang. Aura jenderal besarnya terpancar kuat, memberikan tekanan yang membuat para prajurit pun segan. Ia menatap sosok Black Shadow yang kini tak berdaya di hadapannya. "Kau sangat gigih," ujar Wei Long pelan. Suaranya dingin namun ada nada getir di dalamnya. "Tapi jebakan ini tidak akan gagal dua kali." Wei Long mengulurkan tangannya. Dengan satu gerakan mantap, ia menarik kain hitam yang menutupi wajah sang buronan. Begitu kain tersingkap, wajah cantik Wang Sue terpampang jelas di bawah cahaya obor yang berkobar. Meski rambutnya sedikit berantakan karena pertarungan hebat tadi, tatapan matanya tetap tajam dan penuh harga diri. Para prajurit tersentak. Suara bisik-bisik kaget terdengar di antara mereka. Xiao Han pun hanya bisa terpaku melihat bahwa Black Shadow yang selama ini mereka buru adalah nyonya mereka sendiri. Wei Long terdiam, meski ia sudah menaruh curiga. Melihat kenyataan ini secara langsung tetap memberinya hantaman di dada. Ia menatap Wang Sue yang hanya tertunduk membisu, menolak untuk mengeluarkan sepatah kata pun. "Jadi, gadis penyulam, itu benar-benar bisa memotong daging," gumam Wei Long, mengulangi kata-kata yang pernah ia dengar sebelumnya. Bawa dia kembali ke kediaman. Perintah Wei Long kepada prajuritnya dengan nada yang tak terbantahkan. "Jangan ada yang menyentuhnya. Jika ada satu lecet saja di tubuhnya, kepala kalian taruhannya." Sesampainya di kediaman Wei, suasana menjadi sangat mencekam. Wei Long menyuruh semua orang keluar, menyisakan dirinya dan Wang Sue di dalam ruang kerja yang tertutup rapat.
Wang Sui akhirnya mendongak, menatap langsung ke mata Wei Long. Kau sudah tahu, bukan? Sejak kau menemukan jimat daun itu, Wei Long meletakkan suriken daun tersebut di atas meja. Aku ingin percaya itu hanya kebetulan. Tapi gerakanmu, aroma melatimu, dan keberanianmu yang ceroboh itu, semuanya mengarah padamu. Wei Long mendekat, menumpukan kedua tangannya di meja, mengurung posisi Wang Sui. Sekarang jelaskan padaku, Wang Sui, mengapa cucu Jenderal Besar Wang Tian menjadi pencuri malam? Dan apa hubungannya dengan dokumen rahasia yang kau cari di ruanganku tadi pagi? Suasana di ruang kerja itu memanas, lebih panas dari kobaran api di perapian. Wang Sui, dengan rantai yang bergemerincing setiap kali ia bergerak, menatap Wei Long dengan mata yang merah karena amarah dan kekecewaan. Kau dan Kaisar, kalian semua sama saja, teriak Wang Sui, suaranya bergetar. Kalian menikahiku hanya untuk menjauhkan aku dari kakek. Kau ingin membiarkan mereka meracuninya agar keluarga Wang runtuh, bukan? Jawab aku, Wei Long. Wang Sui terus memaki, mengeluarkan semua rasa frustrasi yang ia pendam sejak kematian orang tuanya. Ia menuduh Wei Long sebagai kaki tangan dari faksi yang ingin melenyapkan pengaruh Jenderal Wang Tian. Wei Long berdiri mematung, menerima setiap makian itu tanpa membalas dengan kemarahan yang sama. Wajahnya yang biasanya sedingin es tampak menunjukkan kilatan luka. Kau salah paham. Sui potong Wei Long pelan namun tajam saat Wang Sui mulai kehabisan napas. Jika aku ingin kakekmu mati, aku tidak akan menyimpan dokumen itu. Aku akan membiarkan rencana itu berjalan tanpa sepengetahuan siapapun. Wei Long melangkah mendekat, mengabaikan geraman Wang Sui. Sekarang katakan padaku, kenapa kau memilih jalan yang berbahaya ini? Menjadi Black Shadow, kau tahu risikonya adalah hukuman mati. Wang Sui tertawa getir, karena hukum di negeri ini buta. Ayahku gugur karena pengkhianatan dari dalam, bukan karena musuh di depan mata. Aku menjadi Black Shadow untuk mencari keadilan yang tidak bisa diberikan oleh pengadilanmu yang terhormat. Aku menangkap penjahat yang kalian biarkan berkeliaran. Wang Sui menyodorkan tangannya yang terantai ke depan dada Wei Long. Tunggu apa lagi? Tangkap aku. Serahkan aku pada Kaisar sebagai pengkhianat. Bukankah itu akan membuat tugasmu lebih mudah? Wei Long menatap borgol di pergelangan tangan istrinya yang halus, lalu beralih menatap matanya yang menantang. Alih-alih memanggil pengawal untuk membawa Wang Sui ke penjara, Wei Long justru berbalik. Aku tidak akan menyerahkanmu, ujar Wei Long dingin sambil berjalan menuju pintu. Karena jika kau mati, rahasia tentang siapa yang mengkhianati ayahmu akan terkubur selamanya. Dan aku tidak bisa membiarkan istriku mati sebelum aku membuktikan bahwa aku berada di pihakmu. Jaga nyonya dengan ketat, jangan biarkan dia keluar dari kamar ini. Dan jangan lepaskan rantaunya sampai aku kembali. Perintah Wei Long kepada para pengawal di luar sebelum membanting pintu. Wang Sui termenung di tengah ruangan. Ia ditinggalkan dalam keheningan, dengan rasa bingung yang mulai merayap. Apakah ia benar-benar salah menilai suaminya? Berkat bantuan pom-pom yang membawa kunci dari dapur, setelah menyuap penjaga dengan bakpao hangat, Wang Sui berhasil melepaskan rantainya. Namun, alih-alih bersembunyi, instingnya mengatakan bahwa Wei Long sedang melakukan sesuatu yang gila. Benar saja, ia mendapati suaminya tidak ada di kediaman. Di sebuah kuil tua yang terbengkalai di pinggiran kota, Wei Long berdiri dikelilingi oleh belasan pria bertopeng. Ia bertarung seperti singa, namun jumlah lawan yang terlalu banyak dan kabut asap beracun membuatnya terpojok. Saat Wei Long terlutut dan seorang pengkhianat, yang ternyata adalah salah satu pejabat tinggi istana, mengangkat pedang untuk menghujam jantungnya, sebuah siulan tajam membelah udara. Jilep, sebuah anak panah dengan bulu hitam menancap tepat di dada si pengkhianat. Siapa? Teriak anggota organisasi yang lain. Dari kegelapan atap kuil, Wang Sui melompat turun. Pakaian Black Shadow-nya berkibar. Busur panahnya sudah terisi kembali. Aku sudah bilang, suamiku ini orangnya kaku. Tapi hanya aku yang boleh membuatnya menderita. Wang Sui mengamuk. Gerakannya adalah perpaduan antara kemarahan seorang cucu jenderal dan kelincahan seorang pemburu malam. Ia menebas dan memanah dengan akurasi yang membuat Wei Long terpaku kagum di tengah rasa sakitnya. Tak lama kemudian, suara derap kuda terdengar.
Xiao Han datang bersama pasukan elit Wei Long, mengepung seluruh area. Setelah debu pertempuran mereda dan si pengkhianat utama dibawa dengan rantai menuju penjara bawah tanah istana, suasana menjadi canggung. Wang Sue berdiri di depan Wei Long yang sedang diobati lukanya oleh Xiao Han. Wang Sue tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Wei Long dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara lega, marah, dan sedikit rasa bersalah. Sue, panggil Wei Long lemah. Wang Sue mundur selangkah. Jangan panggil aku dulu. Kau masih menyebalkan karena menyembunyikan dokumen itu dariku. Tanpa menunggu balasan, Wang Sue berbalik. Aku akan kembali ke kediaman kakek. Aku harus memastikan dia aman dengan mataku sendiri. Jangan cari aku sebelum kau bisa menjelaskan semuanya tanpa ada satupun rahasia lagi. Wang Sue pergi meninggalkan markas itu, menghilang di balik kegelapan hutan menuju rumah Jenderal Wang Tian. Sementara itu, Wei Long hanya bisa menatap punggung istrinya dengan senyum tipis yang jarang terlihat. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah membosankan lagi. Kedatangan Kaisar secara pribadi ke kediaman keluarga Wang merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, menandakan betapa seriusnya masalah yang selama ini terkubur. Suasana di aula utama terasa begitu berat, hanya suara gemericik air dari kolam taman yang terdengar di sela-sela keheningan. Kaisar, yang duduk di kursi kehormatan, mulai berbicara dengan nada penuh penyesalan. Ia mengungkap bahwa pejabat yang ditangkap oleh Wei Long dan Wang Sue adalah dalang di balik sabotase logistik perang belasan tahun lalu. Sabotase yang menyebabkan ayah Wang Sue terjebak dalam kepungan musuh tanpa bantuan senjata maupun makanan. Ternyata, selama ini ada faksi di dalam istana yang takut akan pengaruh Jenderal Besar Wang Tian, sehingga mereka menghancurkan anak-anaknya satu persatu agar garis keturunan Wang melemah. Jenderal Wang, ujar Kaisar sambil menatap Wang Tian yang sudah renta. Kesetiaan keluargamu telah dibayar dengan darah oleh para pengkhianat. Kematian putra keduamu bukanlah kekalahan di medan perang, melainkan pembunuhan berencana dari balik meja istana. Mendengar kenyataan pahit itu, Jenderal Wang Tian yang dikenal sebagai singa medan perang, akhirnya luruh. Air mata mengalir di sela-sela kerutan wajahnya. Ia memegangi dadanya, merasa sesak oleh kenyataan bahwa selama ini ia melayani sistem yang juga menghancurkan keluarganya sendiri. Wang Sue hanya berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai marmer. Kebenaran yang selama ini ia cari melalui sosok Black Shadow kini tersaji di depannya. Namun rasanya jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Semua dendam dan rasa penasaran yang selama ini membakarnya mendadak menjadi abu yang dingin. Wei Long, yang berdiri tidak jauh dari istrinya, tidak melepaskan pandangannya dari Wang Sue. Ia bisa melihat bahu gadis itu gemetar halus. Wei Long ingin melangkah maju, ingin menggenggam tangan Wang Sue dan mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sana. Namun ia tahu ini adalah momen duka yang harus dihadapi Wang Sue sendiri. Kaisar kemudian menyerahkan sebuah kotak kayu cendana kepada Wang Sue. Di dalamnya ada lencana kehormatan Anumerta untuk ayahmu dan surat pemulihan nama baik. Mulai hari ini, tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menyelimuti keluarga Wang. Setelah Kaisar dan rombongannya undur diri, aula itu menjadi sunyi. Wang Sue masih terdiam, sementara kakeknya masih terisak pelan didampingi para bibi yang ikut menangis. Wei Long akhirnya mendekat. Ia berdiri tepat di belakang Wang Sue. Suaranya sangat rendah, hampir seperti bisikan. Dendammu sudah terbayar, Sue, tapi pencarianmu belum berakhir. Sekarang kau tahu siapa kawan dan siapa lawanmu. Wang Sue berbalik perlahan, menatap mata Wei Long. Untuk pertama kalinya, tidak ada tatapan jenaka atau amarah di mata gadis itu. Yang ada hanyalah kelelahan yang amat sangat. Jenderal, suara Wang Sue serak. Apakah kau menjagaku selama ini karena diperintah Kaisar, atau karena kau memang ingin menjagaku? Matahari sore yang berwarna jingga keemasan menyusup masuk melalui celah-celah jendela kediaman Wei. Suasana rumah yang biasanya terasa kaku dan formal, kini terasa lebih hidup sejak kepulangan Wang Sue pagi tadi. Wang Sue duduk di kursi meja makan, menopang dagunya dengan sebelah tangan. Kali ini, ia tidak mengenakan pakaian Black Shadow, melainkan gaun sutra berwarna biru muda yang nyaman.
Di depannya sudah tersedia berbagai macam hidangan, tentu saja dengan porsi yang cukup besar. Hasil kerja sama antara dirinya dan para koki dapur yang sudah merindukan keceriaannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mantap dari arah gerbang utama. Wei Long melangkah masuk, masih mengenakan jubah kebesarannya yang tampak sedikit berdebu setelah seharian di istana. Wei Long terhenti sejenak di ambang pintu ruang makan. Matanya menangkap sosok Wang Sui yang sedang duduk menantinya. Untuk sesaat, jenderal yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosi itu tampak terpaku. Ada rasa hangat yang asing menjalar di dadanya melihat istrinya benar-benar kembali. Persis seperti janjinya. Kau sudah kembali, ujar Wei Long dengan suara rendah, mencoba menahan getaran lega di suaranya. Wang Sui menoleh dan memberikan senyum jenaka yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Tentu saja, kalau aku tidak pulang, siapa yang akan menghabiskan semua makanan ini? Kasihan koki-kokimu. Mereka pasti sedih kalau masakannya tidak laku. Wei Long mendekat dan duduk di kursinya, tepat di hadapan Wang Sui. Ia memperhatikan wajah istrinya yang kini tampak lebih damai. Beban berat tentang kematian orang tuanya mungkin belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya kini Wang Sui tidak lagi berlari sendirian dalam kegelapan. Kakekmu baik-baik saja, tanya Wei Long tulus. Dia pria yang kuat, jawab Wang Sui sambil mengambilkan sepotong daging untuk piring Wei Long. Sebuah gerakan kecil yang membuat Wei Long sedikit terkejut. Kakek bilang, dia senang aku menikah dengan pria yang lebih kaku dari tiang paviliun, sepertimu, karena setidaknya aku tidak akan bisa macam-macam. Wei Long mendengus pelan, hampir menyerupai tawa kecil. Jadi, kau kembali ke sini hanya karena perintah kakekmu. Wang Sui menghentikan sumpitnya. Ia menatap Wei Long dengan mata elangnya yang kini tampak lebih lembut. Aku kembali karena jawabanmu malam itu, Jenderal. Kau bilang kau menjagaku bukan karena titah, tapi karena kau ingin. Dan aku ingin tahu apakah kau sanggup menjaga seorang istri yang lebih suka memegang busur daripada jarum sulam selamanya. Wei Long terdiam sejenak, lalu ia meraih sumpitnya dan mulai makan. Aku sudah menyiapkan lapangan latihan baru di halaman belakang. Jauh lebih luas daripada atap rumah ini. Kurasa itu cukup untuk menjawab pertanyaanmu. Wang Sui tertawa renyah. Suara tawa yang membuat suasana rumah itu terasa lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan bersama bukan sebagai dua orang asing yang terjepit titah kaisar, melainkan sebagai sepasang suami istri yang baru saja memulai petualangan mereka yang sebenarnya. Pemandangan di pinggir kolam itu benar-benar tidak lazim bagi sebuah kediaman jenderal besar. Wang Sui dan Pom Pom tampak berjongkok dengan serius. Gaun sutra mereka terseret di tanah tanpa peduli. Tangan Wang Sui sibuk memetik daun-daun teratai dan menyusunnya di atas tanah, seolah sedang menyusun formasi perang. Pom Pom, menurutmu kalau kita sajikan babi panggang utuh tapi di dalamnya diisi petasan, apakah para tamu akan terkesan atau jantungan? Bisik Wang Sui dengan ekspresi yang sangat serius. Nona, itu namanya percobaan pembunuhan, bukan jamuan. Balas Pom Pom sambil menggarap tumpukan daun lain. Bibi keempat bilang jamuan ini harus elegan. Mungkin kita cukup sajikan sup mutiara, tapi porsinya dibuat sebesar baskom mandi. Dari balkon paviliun, Wei Long dan Xiao Han berdiri membeku melihat tingkah laku majikan dan pelayan tersebut. Jenderal, bisik Xiao Han sambil mengernyitkan dahi. Apakah nyonya muda sedang melakukan ritual kuno untuk memanggil hujan? Atau dia sedang merencanakan sabotase terhadap kolam ikan Anda? Wei Long menghela napas. Namun sudut bibirnya berkedut menahan senyum. Entahlah, tapi melihat mereka berbisik-bisik seperti itu, biasanya pertanda ada sesuatu yang akan meledak. Sue panggil Wei Long akhirnya. Wang Sue tersentak, hampir saja terjatuh ke kolam. Ia segera berdiri, membersihkan debu di gaunnya dengan asal-asalan, lalu berlari kecil menghampiri suaminya diikuti Pom Pom yang terengah-engah. Ada apa? Jenderal, kau mengagetkan rencana strategis kami, ujar Wang Sui sambil menyeka keringat di dahinya. Apa yang sedang kau rencanakan dengan daun-daun itu? Tanya Wei Long. Matanya melirik ke arah tumpukan daun di pinggir kolam. Wang Sui menghela napas panjang. Wajahnya mendadak lesu. Bibi keempat mengirim pesan. Dia bilang sebagai nyonya baru di kediaman Wei.
Aku harus mengadakan jamuan pesta untuk para bangsawan dan keluarga besar bulan depan. Dia bilang ini ujian untuk melihat apakah aku benar-benar bisa menjadi istri jenderal atau hanya pajangan bersenjata. Ia menatap Wei Long dengan tatapan memelas yang dibuat-buat. Jenderal, kau tahu sendiri aku bisa memanah lalat dari jarak 100 langkah. Tapi menyusun menu makanan formal. Aku lebih baik disuruh melawan 10 pembunuh bayaran sekaligus. Wei Long terdiam sejenak. Ia tahu bibi keempat Wang memang sangat ketat soal tradisi. Jamuan ini bukan sekadar pesta, tapi ajang pembuktian status sosial Wang Sui. Jadi itu alasanmu berdiskusi dengan daun? Tanya Wei Long. Aku sedang mencoba menghitung anggaran dan tata letak meja menggunakan formasi kura-kura emas. Jawab Wang Sui bangga. Tapi Pom-Pom bilang ideku terlalu mirip perkemahan militer. Wei Long menatap Xiao Han, lalu kembali menatap istrinya. Kau tidak perlu khawatir. Jika kau tidak bisa menyusun jamuan yang elegan seperti keinginan bibimu, maka kita akan buat jamuan versi kita sendiri. Maksudmu? Mata Wang Sui berbinar. Buatlah jamuan di mana para tamu harus memanah sasaran untuk mendapatkan hidangan pembuka mereka. Ujar Wei Long datar. Namun matanya berkilat jahil. Setidaknya, itu akan memastikan tamu-tamumu tidak akan berani mengkritik masakanmu jika mereka tahu nyonya rumahnya adalah seorang Black Shadow. Wang Sui tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Wei Long dengan keras. Ide bagus, Jenderal. Ternyata kau punya bakat terpendam menjadi pembuat onar. Aduh, Nona, berhenti. Pundak Jenderal bisa copot. Seru Pom-Pom sambil panik menarik-narik ujung baju Wang Sui. Ia segera merapikan rambut majikannya yang mulai berantakan akibat tertawa terlalu lebar. Sikap manis. Nona, ingat, Anda sekarang nyonya besar, bukan ketua geng pasar malam. Wang Sui langsung bungkam, mencoba mengatupkan bibirnya dan berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan perut, meski matanya masih berkilat jenaka. Xiao Han yang berada di belakang Wei Long hanya bisa menunduk sambil menutup mulutnya. Berusaha keras menyembunyikan senyum malunya melihat keakraban suami istri yang ajaib ini. Wei Long berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya setelah dipukul begitu keras oleh istrinya sendiri. Xiao Han, panggil Bibi Han ke sini. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua dengan pakaian abu-abu rapi dan rambut yang disanggul sangat kencang muncul. Langkah kakinya sangat teratur, dan wajahnya sedatar papan cucian. Inilah Bibi Han, penguasa urusan rumah tangga keluarga Wei yang sudah mengabdi selama 3 generasi. Jenderal memanggil saya. Suara Bibi Han terdengar tajam dan kering. Bibi Han, Wang Sui harus mengadakan jamuan pesta atas perintah bibi keempatnya. Aku ingin bibi membimbingnya, ujar Wei Long. Bibi Han mengalihkan pandangan matanya yang tajam ke arah Wang Sui. Ia melihat gaun biru yang kotor terkena tanah, sisa-sisa daun di rambut, dan senyum kikuk di wajah gadis itu. Bibi Han mendengus dingin. Nyonya muda lebih mirip tukang kebun yang baru bangun tidur daripada seorang nyonya rumah. Pom-Pom menciut di belakang Wang Sui, tapi Wang Sui justru mendekat dengan wajah polos. Bibi Han, saya baru saja memikirkan menu babi panggang dengan petasan, tapi Pom-Pom bilang itu ide buruk. Bagaimana menurutmu? Mata Bibi Han sedikit berkedut. Dalam hatinya, ia sebenarnya merasa sangat terhibur. Setelah bertahun-tahun melayani keluarga Wei yang kaku dan sunyi, kehadiran Wang Sui yang penuh energi adalah angin segar yang sudah lama ia nantikan. Ia sangat menyukai kepolosan dan kejujuran Wang Sui. Tapi tentu saja, ia punya reputasi, jutek, yang harus dijaga. Petasan, jika Nyonya ingin membakar seluruh kediaman ini, silakan saja, sahut Bibi Han sinis. Ikut saya ke dapur sekarang. Kita akan mulai dengan belajar cara memegang cangkir teh tanpa terlihat seperti sedang memegang gagang pedang. Bibi Han berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia sempat bergumam pelan yang hanya bisa didengar oleh telinga tajam Wang Sui. Setidaknya kau punya semangat, dasar gadis kecil yang aneh. Wang Sui menjulurkan lidahnya ke arah punggung Bibi Han saat wanita itu sudah agak jauh, lalu menoleh ke arah Wei Long. Dia menyeramkan, Jenderal, tapi aku suka baunya. Seperti bau kayu cendana dan kue wijen. Wei Long hanya menggelengkan kepala. Semoga beruntung, Sui Er.
Bibi Han adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak akan takut jika kau mengancamnya dengan busur panah. Suasana di dapur kediaman Wei sudah mirip dengan medan perang setelah badai lewat. Pecahan keramik putih bermotif teratai berserakan di lantai marmer. Wang Sue berdiri di tengah ruangan dengan wajah memerah. Sementara Bibi Han memegangi dadanya sambil menyandarkan tubuh ke pilar. Napasnya tersengal karena menahan amarah yang meledak-ledak. Nyonya muda, itu keramik peninggalan dinasti Ming. Kau memegangnya seolah sedang mencekik leher musuh di medan perang. Teriak Bibi Han. Suaranya melengking tinggi. Wang Sue, yang sudah kehilangan kesabaran karena sedari tadi jarinya terus disalahkan, membanting sisa cangkir di tangannya. Bibi Han, aku sudah mencoba sehalus mungkin. Kalau Bibi terus mengomel, lebih baik kita selesaikan ini di taman. Ayo. Kita lihat apakah lidah tajammu bisa menangkis seranganku. Apa, kau menantang orang tua ini berkelahi? Bibi Han hampir saja pingsan mendengar tantangan yang sangat tidak sopan itu. Tepat saat itu, Wei Long melangkah masuk. Ia segera menangkap pergelangan tangan Wang Sue sebelum istrinya itu benar-benar melompat ke arah Bibi Han. Cukup, Sue Er. Suara Wei Long rendah dan menenangkan, namun tegas. Bibi Han langsung menghambur ke arah Wei Long. Jenderal, lihat istrimu. Dia ingin mematahkan tulang orang tua ini hanya karena aku menyuruhnya memegang cangkir dengan benar. Dia kaku sekali. Jenderal, seperti balok kayu jati. Wang Sue terengah-engah. Matanya masih berkilat marah. Namun saat melihat wajah tenang Wei Long, amarahnya perlahan menyusut menjadi rasa malu. Ia melihat Bibi Han yang sebenarnya tampak sangat letih karena mengurusnya sejak pagi. Wang Sue menarik napas panjang. Lalu tiba-tiba ia membungkuk dalam-dalam di depan Bibi Han. Bibi, maafkan aku. Aku memang kasar dan kaku. Aku merasa tidak berguna jika harus melakukan hal seperti ini. Bibi Han tertegun. Ia tidak menyangka gadis yang baru saja menantangnya duel akan meminta maaf secepat itu. Wang Sue mendekat, lalu dengan lembut memegang lengan Bibi Han. Bibi sangat galak, persis seperti bibi keempatku di rumah. Tapi aku tahu. Kalian galak karena ingin aku tidak dihina orang lain saat jamuan nanti. Kalian memarahiku karena sayang, kan? Wajah Bibi Han yang tadinya merah padam karena marah, perlahan melunak. Ia memalingkan wajah, menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca karena tersentuh. Siapa yang sayang? Aku hanya tidak ingin namaku tercoreng karena punya murid yang memalukan. Wang Sue tersenyum lebar. Ia tahu Bibi Han sudah luluh. Sudahlah Bibi. Daripada kita terus memecahkan keramik dan membuatmu pingsan, bagaimana kalau kita berhenti berlatih? Mari kita makan malam saja. Aku akan memasakkan sesuatu yang spesial untuk Bibi. Kau, memasak? Bibi Han menatap Wang Sue dengan curiga. Apakah dapur ini akan meledak? Wei Long yang sedari tadi hanya menyimak, akhirnya tersenyum tipis. Kurasa itu ide yang lebih baik. Xiao Han, siapkan meja di halaman. Malam ini kita tidak butuh teh formal. Kita butuh perut yang kenyang. Makan malam yang hangat bersama Bibi Han akan menjadi momen yang manis. Asap mengepul dari dapur kediaman Wei, diiringi suara dentuman wajan yang beradu dengan tungku. Beberapa saat kemudian, Wang Sue muncul dengan bangga membawa nampan besar. Penampilannya benar-benar kacau. Rambut kuncir kudanya sudah miring ke kiri. Wajahnya penuh coretan arang hitam seperti prajurit yang sedang menyamar di hutan, dan celemeknya penuh noda saus. Bibi Han spontan memegang keningnya, nyaris ingin mengomel lagi tentang keanggunan seorang nyonya, namun kalimatnya tertahan. Ia melihat Wei Long yang biasanya duduk tegak dan kaku, kini justru menatap Wang Sue tanpa berkedip dengan binar mata yang begitu hangat, sebuah tatapan yang belum pernah Bibi Han lihat selama bertahun-tahun jenderal itu hidup. Bibi Han pun terpaksa menelan kembali omelannya dan hanya bisa tersenyum simpul. Biarlah dia berantakan. Yang penting hati jenderal sudah tidak sedingin es lagi, batinnya. Di meja makan halaman, tersaji ayam panggang lumpur, dan tumis sayur barat laut. Penampilannya memang berantakan. Potongan dagingnya kasar dan sayurnya tidak tertata cantik. Namun, saat Bibi Han dan Wei Long mencicipinya, mata mereka membelalak. Rasanya sangat kaya rempah, kuat, dan menggugah selera, khas masakan medan perang yang memberikan energi instan.
Nyonya muda, ujar Bibi Han sambil mengunyah perlahan. Rasanya, jauh lebih baik daripada cara Anda memegang cangkir teh. Wang Sue tertawa bangga sambil menyeka arang di pipinya, yang justru membuat wajahnya makin hitam. Di kamp militer kakek dulu, kalau masakannya tidak enak, para prajurit tidak akan punya tenaga untuk mengayunkan pedang. Suasana menjadi cair. Bibi Han, yang sudah merasa nyaman, mulai menyesap arak buahnya dan melirik Wei Long. Kau tahu, Sue kata Bibi Han dengan nada mengejek, jenderalmu ini sekarang terlihat sangat berwibawa. Tapi dulu, saat masih kecil, dia pernah memanjat pohon plum di belakang istana hanya untuk mencuri buah milik kaisar terdahulu, lalu jatuh dan tersangkut di dahan sampai menangis semalaman. Bibi, potong Wei Long. Wajahnya mendadak memerah karena malu. Benarkah? Wang Sue membelalakkan mata, lalu tertawa terbahak-bahak sampai tersedak ayam. Jenderal besar Wei Long yang agung pernah menangis di atas pohon. Pom-pom tidak mau kalah. Ia menimpali sambil memegang paha ayam. Itu belum seberapa. Nona Sue ini, waktu umur 7 tahun, pernah memangkas rambut kuda kesayangan jenderal kedua karena ingin membuat busur panah dari rambut kuda. Alhasil, kudanya jadi botak dan Nona harus bersembunyi di dalam sumur kering selama 3 jam agar tidak tertangkap bibi-bibinya. Setidaknya aku punya inisiatif memproduksi senjata sendiri. Bela Wang Sue sambil membela diri, membuat semua orang di meja itu, termasuk Xiao Han yang biasanya pendiam, tertawa lepas. Malam itu, halaman kediaman Wei yang biasanya sunyi dan mencekam kini dipenuhi oleh gelak tawa. Di bawah cahaya rembulan, mereka bukan lagi jenderal, nyonya, atau pelayan, melainkan sebuah keluarga yang sedang berbagi luka dan tawa masa lalu. Setelah momen hangat di meja makan, Bibi Han menarik Wang Sue ke sebuah sudut yang sunyi. Dari balik lengan bajunya yang lebar, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah yang tampak tua namun terawat. Nyonya muda, bisik Bibi Han, suaranya tidak lagi sekaku biasanya. Ini adalah sepasang tusuk konde zamrud milik mendiang Ibu Jenderal. Beliau adalah wanita yang tangguh, sama sepertimu. Ambillah, ini adalah tanda bahwa aku, dan rumah ini, telah menerimamu. Wang Sue terpaku, matanya berkaca-kaca saat menyentuh batu zamrud yang dingin itu. Ia tidak menyangka wanita sekeras Bibi Han akan memberikan restu sebesar ini. Terima kasih, Bibi Han. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Dengan hati yang masih tersentuh, Wang Sue kembali ke kamar. Namun, suasana haru itu langsung buyar saat ia melihat Wei Long sudah duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan satu alis terangkat. Mandilah, Sue kau terlihat seperti prajurit yang baru saja merangkak keluar dari parit, ujar Wei Long datar. Namun ada kilatan jenaka di matanya. Wang Sue mendengus, melirik wajahnya di cermin yang memang masih penuh coretan arang. Ia segera menuju ke ruang mandi pribadi yang luas, di mana uap air hangat sudah mengepul dari bak kayu besar yang beraroma rempah dan bunga. Setelah melepas seluruh pakaiannya dan membiarkan air hangat membalut tubuhnya yang lelah, Wang Sue memejamkan mata, menikmati ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara pintu kayu yang bergeser membuatnya tersentak. Wang Sue membuka mata dan jantungnya nyaris melompat keluar. Wei Long berdiri di sana, tanpa sehelai benang pun, menunjukkan tubuh tegapnya yang penuh dengan bekas luka heroik dari medan perang. Tanpa ragu, jenderal itu melangkah masuk ke dalam bak yang sama. Jenderal, apa yang kau lakukan?" seru Wang Sue. Wajahnya memerah hebat hingga ke telinga. Ia mencoba menutupi tubuhnya dengan tangan dan bergegas ingin keluar dari bak. Namun, gerakan Wei Long jauh lebih cepat. Dengan satu tarikan lembut namun kuat, ia menahan pinggang Wang Sue, menariknya kembali ke dalam pelukan hangatnya di tengah kepulan uap air. "Kau istriku, Sue. Tidak ada yang perlu kau tutupi lagi dariku," bisik Wei Long. Suaranya rendah dan serak, sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasa. Sebelum Wang Sue sempat membalas, Wei Long sudah memiringkan wajahnya dan mendaratkan ciuman yang lembut namun menuntut di bibir Wang Sue. Wang Sue menahan napas. Tubuhnya membeku karena kaget sekaligus merasakan sensasi aneh yang menjalar ke seluruh sarafnya. Wei Long menjauhkan wajahnya sejenak, menatap mata istrinya dengan tatapan yang dalam dan penuh damba.
Tangannya yang kasar karena sering memegang pedang, kini membelai pipi Wang Sui dengan sangat lembut. Seolah gadis itu adalah harta paling berharga di dunia. Aku tidak ingin lagi ada jarak di antara kita, gumam Wei Long sebelum kembali mencium Wang Sui. Kali ini jauh lebih dalam dan penuh perasaan, menenggelamkan mereka berdua dalam kehangatan malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam ini menjadi awal baru bagi hubungan mereka. Malam itu, kamar pengantin yang selama ini terasa dingin mendadak penuh dengan hawa panas yang membara. Di bawah temaram cahaya lampu minyak, Wei Long membaringkan Wang Sui di atas ranjang kayu yang empuk. Gerakan Wei Long tidak lagi kaku seperti seorang jenderal di medan laga, melainkan lembut dan penuh pemujaan terhadap wanita yang kini telah mencuri seluruh perhatiannya. Setiap sentuhan Wei Long pada lekuk tubuh Wang Sui seolah-olah sedang memetakan wilayah baru yang sangat berharga. Wang Sui, yang terbiasa hidup tangguh sebagai Black Shadow, merasa seluruh pertahanannya runtuh hanya dengan sentuhan tangan dan kecupan Wei Long. Rasa takut yang sempat muncul di hatinya perlahan tergantikan oleh rasa percaya yang dalam pada pria yang kini berada di atasnya. Bernapaslah. Sui ikuti aku, bisik Wei Long dengan suara rendah yang menggetarkan. Ketika rasa sakit awal yang dirasakan Wang Sui mulai memudar, berubah menjadi gelombang sensasi yang asing namun menyenangkan, Wei Long meningkatkan tempo gerakannya. Di dalam kamar yang tertutup rapat itu, hanya terdengar suara napas yang memburu dan desahan yang saling bersahutan, menyatukan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh rahasia dan dinding keangkuhan. Pagi setelahnya, sinar matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah jendela, menyinari wajah Wang Sui yang masih terlelap. Ia mengerang pelan, merasakan pegal yang tidak biasa di seluruh tubuhnya, bukan pegal karena bertarung di atas genteng, melainkan sesuatu yang jauh lebih intim. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah dada bidang Wei Long yang telanjang. Jenderal itu sudah terbangun, menyangga kepalanya dengan satu tangan sambil memperhatikan wajah tidur istrinya dengan senyum tipis yang sangat tulus. Sudah bangun, Nyonya Wei, goda Wei Long. Suaranya masih serak khas orang baru bangun tidur. Wang Sui langsung menarik selimut hingga menutupi hidungnya. Wajahnya mendadak merah padam mengingat kejadian semalam. Jangan menatapku seperti itu. Wei Long tertawa kecil. Suara tawa yang dalam dan jantan. Ia menarik selimut itu sedikit ke bawah lalu mengecup kening Wang Sui. Kenapa malu? Kau jauh lebih berani saat menantangku duel atau memanjat balok kayu di ruang kerjaku. Wang Sui akhirnya menyerah dan ikut tersenyum. Meski masih tersipu. Itu berbeda. Jenderal, saat itu aku sedang menjalankan misi. Dan semalam, adalah misi yang paling berhasil yang pernah kita lakukan bersama. Balas Wei Long sambil mengerlingkan mata. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang ragu-ragu terdengar dari luar. Nona, Jenderal, apakah kalian sudah bangun? Itu suara Pompong. Bibi Han sudah menunggu di aula bawah. Dia bilang jika Nyonya Muda tidak muncul dalam 5 menit, dia akan menyeret Nyonya keluar untuk latihan jamuan terakhir. Wang Sui membelalakkan mata dan langsung mencoba duduk. Namun ia meringis karena pinggangnya terasa lemas. Wei Long dengan sigap menahannya, bilang pada Bibi Han, Nyonya Wei sedang sakit pinggang karena latihan memanah yang terlalu berat semalam. Teriak Wei Long ke arah pintu. Jenderal, jangan bicara sembarangan. Wang Sui memukul pelan bahu Wei Long. Sementara dari luar terdengar suara pom-pom yang tertawa cekikikan dan langkah kaki Bibi Han yang menggerutu namun terdengar senang. Hari jamuan besar akhirnya tiba beberapa jam kemudian. Hari jamuan yang dinantikan pun tiba. Kediaman Wei yang biasanya kaku kini berubah menjadi sebuah taman yang sangat megah, dihiasi dengan lampion sutra dan aroma dupa yang menenangkan. Saat pintu aula terbuka, semua percakapan tamu bangsawan seketika terhenti. Wang Sui melangkah masuk dengan keanggunan yang tak terduga. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun dengan sulaman benang perak yang halus. Rambutnya disanggul indah. Dan tepat di tengahnya, tusuk konde zamrud dari Bibi Han berkilau tertimpa cahaya lampu, menambah kesan ningrat yang tak terbantahkan. Wei Long yang sedang berbincang dengan beberapa pejabat, sampai terdiam dan menjatuhkan pandangannya pada sang istri. Xiao Han di sampingnya hanya bisa berbisik, Jenderal, sepertinya bidadari benar-benar turun ke rumah kita. Bibi keempat berjalan berkeliling dengan mata elangnya, memeriksa setiap sudut meja.
Ia mencicipi sup, memeriksa kebersihan piring, dan memastikan para pelayan bergerak dengan benar. Saat ia berpapasan dengan Wang Sui, ia hanya mendengus kecil sambil merapikan sedikit kerah baju keponakannya itu. Lumayan, bisiknya singkat, namun ada binar kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Di tengah acara, saat semua tamu sedang menikmati hidangan, Wei Long berdiri dan berjalan ke tengah aula. Ia memberikan isyarat kepada Xiao Han, dan dua orang prajurit masuk membawa sebuah bingkai besar yang ditutupi kain beludru. Para tamu sekalian, suara Wei Long menggelegar, tenang namun penuh otoritas. Jamuan hari ini bukan hanya untuk merayakan persatuan dua keluarga, tetapi juga untuk meluruskan sejarah yang selama ini bengkok. Wei Long menarik kain penutup itu. Di sana terdapat sebuah lukisan megah orang tua Wang Sui yang sedang menunggang kuda di medan perang, lengkap dengan segel emas resmi dari kaisar yang menyatakan mereka sebagai pahlawan agung kerajaan. Atas perintah kaisar dan bukti-bukti baru yang ditemukan, nama jenderal kedua Wang dan istrinya kini telah dibersihkan sepenuhnya. Kediaman lama mereka akan dipugar dan dijadikan museum pahlawan, lanjut Wei Long. Ia kemudian menoleh ke arah Wang Sui yang terpaku dengan mata berkaca-kaca. Dan untuk istriku, Wang Sui, kehormatan keluargamu adalah kehormatanku juga. Para tamu serentak berdiri dan membungkuk hormat. Wang Sui merasa tenggorokannya tercekat. Kehormatan yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun melalui identitas Black Shadow, kini diberikan kepadanya secara terbuka di bawah matahari oleh pria yang ia cintai. Kakek Wang Tian yang hadir di sana menangis haru sambil memegang tangan cucunya. Sui, orang tuamu pasti bangga melihatmu sekarang. Jamuan itu pun berubah menjadi suasana haru dan penuh kemenangan. Wang Sui melirik ke arah Wei Long, dan jenderal itu memberikan anggukan kecil, sebuah janji bisu bahwa mulai sekarang, mereka akan menghadapi setiap badai bersama-sama. Suasana di dalam istana sangat mencekam. Gerbang utama telah dikuasai oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh pejabat-pejabat korup. Di dalam aula tertutup, Wei Long berdiri tegak dengan pedang terhunus, melindungi kaisar yang tampak tenang namun waspada. Mereka terkepung. Jumlah musuh di luar ruangan itu mencapai ratusan, sementara sisa pengawal setia istana mulai tumbang. Tiba-tiba, dari arah langit-langit aula yang gelap, sebuah bayangan hitam meluncur turun dengan sangat ringan. Wei Long langsung mengarahkan pedangnya ke leher sosok itu. Namun ia tertegun saat melihat sepasang mata elang yang sangat ia kenali di balik topeng hitam. Sui, Wei Long berdesis. Suaranya campur aduk antara kaget dan marah. Apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini sangat berbahaya. Pergi sekarang melalui jalur rahasia. Wang Sui membuka penutup wajahnya sedikit, menatap Wei Long dengan keberanian yang berkobar. Aku istrimu, Jenderal. Kau pikir aku bisa duduk tenang menyulam sementara suamiku dan kaisar terkepung seperti ini? Ini bukan waktunya keras kepala. Wei Long mencoba mendorongnya ke arah pintu belakang. Pasukan pemberontak sudah menutup semua akses jalan. Kita hanya menunggu waktu sampai mereka mendobrak pintu ini. Wang Sui justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kemenangan. Ia mendekat ke telinga Wei Long dan membisikkan sesuatu yang membuat mata sang jenderal membelalak. Dengar. Jenderal kaku, aku tidak datang sendirian, bisik Wang Sui. Saat kau sibuk di istana, aku telah mengumpulkan kembali para veteran pasukan mendiang ayahku. Mereka tidak pernah benar-benar pensiun, mereka hanya menunggu alasan untuk bertempur lagi. Wang Sui kemudian menunjuk ke arah jendela tinggi istana. Dari kejauhan, terdengar suara terompet perang yang sangat khas, suara yang hanya dimiliki oleh pasukan Panji Merah milik keluarga Wang. Pasukan kakek dan sisa-sisa pasukan ayah sudah mencapai gerbang luar. Aku telah menyusup ke sini untuk memberitahumu agar kau bersiap membuka gerbang barat dari dalam saat aku menyalakan kembang api merah. Lanjut Wang Sui dengan mantap. Kaisar yang mendengar pembicaraan itu melangkah maju. Cucu Jenderal Wang, kau benar-benar mewarisi darah pahlawan. Wei Long, jangan larang istrimu. Hari ini, keselamatan tahta ini ada di tangan kalian berdua. Wei Long menatap Wang Sui lama. Lalu akhirnya ia mengangguk mantap. Ia menggenggam tangan istrinya sejenak. Hati-hati, Black Shadow, aku akan menunggumu di gerbang barat. Jangan lambat, Jenderal, atau pasukan kakekku yang akan menyelamatkanmu duluan.
Seru Wang Sue sebelum ia kembali memakai topengnya dan melesat ke atas balok kayu istana, menghilang secepat ia datang. Langit di atas istana berubah menjadi merah darah saat kembang api sinyal meledak di angkasa. Bersamaan dengan itu, gerbang barat didobrak dari dua sisi. Pasukan Panji Merah merangsek masuk seperti air bah yang tak terbendung. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Wang Tian, meskipun sudah senja, masih mengayunkan pedangnya dengan sisa-sisa kegagahan masa mudanya. Namun, seorang pemimpin pemberontak yang licik muncul dari balik pilar dan menghujamkan pedangnya ke punggung sang jenderal tua saat ia sedang melindungi seorang prajurit muda. Kakek, jeritan Wang Sue membelah kebisingan denting senjata. Wang Sue melihat kakeknya jatuh berlutut, darah merembes di jubah putihnya. Dalam sekejap, sesuatu di dalam diri Wang Sue seolah pecah. Amarah yang selama ini ia pendam, atas kematian orang tuanya, atas ketidakadilan dunia, meledak menjadi kekuatan yang mengerikan. Wang Sue melesat seperti iblis hitam. Gerakannya tidak lagi sekadar lincah, tapi mematikan. Dengan dua pedang pendek di tangannya, ia menerjang barisan pemberontak. Siapapun yang menghalangi jalannya tumbang dalam hitungan detik. Wei Long dan Xiao Han yang sedang bertempur di dekat sana tertegun. Mereka belum pernah melihat teknik bertarung sebrutal dan secepat itu. Wang Sue bukan lagi seorang istri atau seorang pencuri. Ia adalah dewa kematian di medan perang. Satu persatu kepala para pengkhianat jatuh ke lantai marmer istana. Wang Sue mencapai pria yang menusuk kakeknya dan, dengan satu tebasan melingkar yang penuh tenaga, ia mengakhiri nyawa pengkhianat itu tanpa ampun. Setelah musuh terakhir di sekelilingnya tumpang, Wang Sue menjatuhkan pedangnya dan bersimpuh di samping kakeknya. Ia mengangkat tubuh ringkih itu ke pangkuannya. "Kakek, bertahanlah. Tabib akan segera datang. Kakek tidak boleh pergi sekarang." Tangis Wang Sue pecah. Air matanya membasahi wajah sang jenderal tua. Wang Tian membuka matanya sedikit. Tangannya yang gemetar menyentuh pipi Wang Sue yang berlumuran darah musuh. Ia tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman lega. "Sue, jangan menangis," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. "Kakek sudah melihatmu menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Tugas kakek sudah selesai. Sampaikan pada ayahmu, kakek menjaga cucunya dengan baik." Napas terakhir sang singa tua terlepas dengan tenang. Tangannya terkulai lemas dari pipi Wang Sue. "Kakak." Wang Sue meraung histeris, memeluk jasad kakeknya erat-erat di tengah aula istana yang kini sunyi karena kemenangan. Wei Long mendekat perlahan. Ia berlutut di samping istrinya, membiarkan Wang Sue tumpah dalam kedukaannya. Di balik kemenangan besar hari itu, keluarga Wang kembali memberikan pengorbanan tertinggi bagi kerajaan. Gunung tempat Wang Sue berlatih kini terasa begitu sunyi dan mencekam. Pondok kayu tua yang dulu penuh dengan suara tawa dan instruksi tegas dari guru maupun kakeknya, kini hanya berisi keheningan yang menyakitkan. Wang Sue meringkuk di lantai kayu yang dingin, memeluk lututnya dengan pakaian yang masih kotor oleh debu dan sisa pertempuran. Ia tidak peduli pada rasa lapar, tidak peduli pada dinginnya angin gunung yang menusuk tulang. Baginya, dunianya telah runtuh. Kakek adalah satu-satunya akar yang mengikatnya pada masa lalu, dan kini akar itu telah tercabut. Di luar pintu pondok, Wei Long duduk bersandar pada dinding kayu. Ia sudah berada di sana selama 3 hari 3 malam. Ia tidak memaksa masuk, tidak pula membujuk Wang Sue dengan kata-kata manis. Ia tahu, kata-kata adalah hal yang paling tidak berguna bagi seseorang yang sedang dihancurkan oleh duka. Wei Long hanya duduk di sana, memastikan bahwa saat Wang Sue terbangun dari tidurnya yang singkat dan penuh mimpi buruk, ia akan mendengar suara napas seseorang yang masih menjaganya. Ia sesekali meletakkan semangkuk bubur hangat dan air di depan pintu, yang sayangnya seringkali tetap utuh hingga mendingin. "Sue, suara Wei Long akhirnya terdengar, rendah dan serak karena jarang berbicara. "Kakekmu pernah bilang padaku, bahwa hal yang paling ia takuti bukanlah kematian di medan perang, melainkan melihat api di matamu padam." Wang Sue yang sedang berbaring di lantai dingin, perlahan membuka matanya yang sembab. "Dia pergi karena melindungiku, Wei Long." Suara Wang Sue terdengar parau, nyaris tidak terdengar. "Semua orang yang kusayang pergi demi melindungiku. Mungkin aku memang pembawa sial." Wei Long terdiam sejenak, lalu ia berdiri dan mengetuk pintu pelan.
Dia pergi bukan karena kau pembawa sial, tapi karena kau adalah satu-satunya hal yang layak untuk ia perjuangkan dengan nyawanya. Jika kau terus seperti ini, maka pengorbanannya menjadi sia-sia. Wei Long menghela napas panjang, menatap puncak gunung yang tertutup kabut. Aku tidak akan memaksamu turun. Tapi ketahuilah, pintu ini tidak akan pernah terkunci dari luar. Dan aku tidak akan pergi kemanapun. Mendengar ketulusan dalam suara suaminya, Wang Sui perlahan bangkit berdiri. Kakinya terasa lemas dan bergetar. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh gerendel pintu. Saat pintu itu terbuka, cahaya matahari pagi langsung menerpa wajahnya yang pucat. Ia melihat Wei Long yang tampak kusam. Matanya merah karena kurang tidur, dan janggut tipis mulai tumbuh di dagunya. Jenderal besar yang agung itu tampak berantakan hanya demi menunggunya di depan pintu. Wang Sui jatuh ke dalam pelukan Wei Long, menangis sesenggukan di dada suaminya. Wei Long mendekapnya erat, seolah ingin memberikan seluruh kekuatannya agar istrinya bisa berdiri tegak kembali. Langkah kaki bibi keempat terdengar tegas saat menanjak jalan setapak di gunung. Namun matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. Ia berhenti tepat di depan Wei Long dan Wang Sui yang masih berpelukan di depan pondok. Bibi keempat menghela napas panjang, menatap Wang Sui yang tampak sangat rapuh. Cukup sudah dukanya, Sui kakekmu pergi dengan bangga, tapi kau tidak boleh ikut binasa karena kesedihan. Ada nyawa lain yang sekarang bergantung padamu. Wei Long mengernyitkan dahi, menatap bibi keempat dengan bingung. Nyawa lain, apa maksud bibi? Bibi keempat melirik ke arah pom-pom yang berdiri di belakangnya dengan mata sembab. Pom-pom pun melangkah maju sambil menunduk. Maafkan saya, Jenderal, Nyonya muda melarang saya bicara karena pertempuran tempo hari. Sebelum kekacauan itu terjadi, Nyonya sering mual-mual. Tabib istana yang diam-diam saya panggil sudah memeriksa Nyonya. Nyonya muda sedang mengandung, Jenderal. Usianya baru beberapa minggu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Wei Long. Ia menatap Wang Sui dengan pandangan tak percaya. Tangannya yang besar perlahan turun menyentuh perut Wang Sui yang masih rata dengan sangat hati-hati. Seolah takut akan melukai sesuatu yang berharga di sana. Sui kau hamil. Suara Wei Long bergetar karena emosi yang meluap. Dan kau tetap pergi bertempur. Kau mempertaruhkan nyawamu dan anak kita. Wang Sui hanya bisa menunduk. Air matanya kembali mengalir. Aku harus menyelamatkan kakek. Aku tidak punya pilihan. Wei Long tidak marah. Rasa syukurnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia merasa seolah kakek Wang Tian tidak benar-benar pergi. Sang jenderal tua telah menukarkan nyawanya untuk kemenangan kerajaan. Dan kini ia mengirimkan penggantinya melalui rahim Wang Sui. Garis keturunan keluarga Wang tidak akan pernah putus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wei Long langsung mengangkat tubuh Wang Sui ke dalam gendongannya. Ia mendekap istrinya dengan sangat protektif. Kita pulang sekarang, ujar Wei Long tegas. Bibi, tolong siapkan tabib terbaik dan bibihan untuk menyambut kami di kediaman. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi atap yang dipanjat. Tidak ada lagi pedang yang diayunkan. Black Shadow resmi pensiun. Wang Sui menyandarkan kepalanya di bahu Wei Long. Merasa sangat lelah namun untuk pertama kalinya ia merasakan setitik cahaya harapan di tengah kegelapan dukanya. Ia memejamkan mata, membiarkan suaminya membawanya turun dari gunung itu. 9 bulan kemudian, suasana kediaman Wei kembali tegang. Namun kali ini bukan karena perang. Suara tangisan bayi yang sangat kencang memecah kesunyian malam di paviliun utama. Wei Long mondar-mandir di depan pintu kamar dengan gelisah. Hingga akhirnya Bibi Han keluar dengan senyum yang sangat lebar. Sebuah pemandangan langka. Jenderal, selamat, seorang putra. Dan dia memiliki suara yang sama kerasnya dengan teriakan perang kakek buyutnya. Wei Long masuk ke dalam kamar dan mendapati Wang Sui yang lemas namun tampak sangat cantik dengan rambut yang basah oleh keringat. Di sampingnya, seorang bayi laki-laki mungil sedang menggeliat. Namanya, bisik Wang Sui lemah. Wang Wei, sahut Wei Long sambil menggenggam tangan istrinya. Pewaris keberanian keluarga Wang dan kehormatan keluarga Wei. Suasana sore itu di paviliun belakang sangat tenang. Wang Wei, putra sulung mereka yang kini berusia 4 tahun, sedang asyik berlatih kuda-kuda di halaman bersama Xiao Han. Sementara itu, di dalam kamar,
Wang Sue sedang duduk di atas permadani bersama putri kecilnya yang bermata bulat tajam, Wei Ling. Wang Sue membuka sebuah peti kayu jati yang tersembunyi di balik lemari besar. Ia mengeluarkan sehelai kain hitam yang sangat halus namun kuat, jubah Black Shadow yang legendaris. Lihat ini, Ling Er, bisik Wang Sue sambil mengelus kain itu. Ia memakaikan topeng kecil yang sengaja ia buat ke wajah mungil putrinya. Dunia ini luas dan terkadang tidak adil. Kamu tidak boleh hanya menjadi bunga pajangan di vas istana. Kelak, kamu akan memakai jubah ini. Kamu akan menjadi bayang-bayang yang membela mereka yang lemah. Kamu akan menjadi Black Shadow berikutnya. Wei Ling kecil tertawa riang. Tangannya yang gempal berusaha meraih jubah hitam tersebut seolah-olah itu adalah mainan paling menarik di dunia. Sebuah deheman keras dan berat terdengar dari arah pintu. Wei Long berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap pemandangan itu dengan dahi berkerut dan tatapan yang sulit diartikan. Sue Er, ujar Wei Long sambil melangkah masuk. Suaranya berusaha tetap tegas meski ada nada geli di dalamnya. Aku baru saja membelikan Ling Er perangkat alat musik kecapi dan jarum sulam terbaik dari kota pusat. Dan kau justru ingin mengajarinya cara melompat dari atap ke atap. Wang Sue mendongak, menjulurkan lidahnya sedikit pada suaminya. Kecapi, jarum sulam, jenderal. Putri kita memiliki darah keluarga Wang. Dia lebih berbakat memegang belati daripada memetik senar kecapi. Lihatlah cara dia mencengkeram jubah ini. Dia sudah punya insting seorang pemburu. Wei Long berjongkok di samping mereka, lalu dengan lembut melepaskan topeng hitam dari wajah putrinya. Dia akan menjadi seorang nona yang anggun, yang dilindungi oleh ayahnya dan kakaknya. Cukup ibunya saja yang membuatku jantungan setiap malam karena menghilang di kegelapan. Aku tidak ingin punya dua Black Shadow di rumah ini. Oh, Jenderal, goda Wang Sue sambil menyandarkan kepalanya di bahu Wei Long. Kau tahu sendiri, di keluarga ini, wanita yang memutuskan. Benarkan, Ling Er. Wei Ling hanya bersorak senang dan tanpa sengaja menarik kumis tipis ayahnya, membuat Wei Long meringis sementara Wang Sue tertawa terbahak-bahak. Meskipun Wei Long terus menyanggah dan mendesah pasrah, jauh di dalam hatinya ia tahu, dengan darah pahlawan yang mengalir di tubuh anak-anak mereka, kediaman Wei tidak akan pernah benar-benar sunyi, dan legenda Black Shadow tidak akan pernah benar-benar mati. Mereka adalah keluarga yang berdiri di antara cahaya kehormatan dan bayang-bayang keadilan. Tamat.